Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mewawancara Pak Tatang. Pak Tatang adalah Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kedung Sana. Selamat siang Pak Tatang. Selamat siang, Bu Widya. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Iya Pak, jadi begini, saya di sini meminta waktunya kepada Bapak karena di sini saya ada beberapa tugas yang harus saya kerjakan di modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai minimal 3 kepala sekolah. Salah satunya saya meminta tolong kepada Bapak untuk menceritakan pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, Pak. Bu Widya, yang saya hormati, terima kasih atas kepercayaannya untuk mewawancarai saya. Adapun untuk masalah identifikasi yang Ibu Widya maksudkan adalah bahwa dilema apa yang dialami oleh sekolah kami, begitu tak Bu Widya? Ya. Oke, terus? Seperti itu Bapak, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya saya mau nanya-nanya dulu nih Pak. Bapak sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Saya jadi kepala sekolah di SDN Kedung Sana kurang lebih 2 tahun, dan ya saya sebagai kepala sekolah, mungkin kepala sekolah yang baru ya. Jadi pertama diangkat jadi kepala sekolah di sini pada tanggal 14 April 2021. Itu Bu. Berarti SD ini SD tempat pertama kali Bapak bertugas ya Pak Betul. sebagai kepala sekolah Ya. Pak. Berarti baru 2 tahun ya Pak ya? Ya. Seperti itu. Ya. Bapak, jadi saya mau nanya, selama Bapak menjadi kepala sekolah selama 2 tahun ini nih, Bapak pernah tidak Pak mengalami suatu permasalahan yang Bapak hadapi gitu, di mana permasalahan tersebut itu mengandung dilema etika. Jadi dilema etika itu kebenaran lawan kebenaran Pak. Ya. Pernah tidak Pak? Ya, yang namanya sekolah pasti kasus itu ada, apalagi dilema etika itu sangat kompleks ya, dalam artian bahwa di sekolah kita memang ada seperti yang dimaksudkan oleh Bu Widya. Di antaranya yaitu bagaimana yang menjadi kendala sekolah kami ya, siswa kelas 2 belum bisa membaca secara jelas atau tegas. Nah, ini adalah suatu dilema dalam artian bahwa kalau siswa tersebut misalnya pada saat kenaikan kelas kemudian tidak dinaikkan, itu akan kasihan siswa, mungkin merasa tertinggal waktu. Dan yang keduanya, bila mana siswa tersebut dinaikkan, kendalanya adalah belum bisa membaca dengan baik, dalam artian masih mengeja gitu tuh, sehingga pasti akan menghambat siswa tersebut dalam pembelajaran selanjutnya. Hal inilah yang menjadi bingung bagi kami, karena guru kelas 2 tersebut menanyakan bagaimana dengan siswa yang seperti ini, apakah perlu dinaikkan atau tidak dinaikkan. Misalnya dinaikkan, nanti bagaimana? Kalau tidak dinaikkan, akan bagaimana? Nah, dilema ini sangat menjadikan suatu pemikiran yang bijak ya, dalam artian bahwa saya selaku penanggung jawab di SD ini juga harus bisa bijak dalam menentukan keputusan. Mengingat dari kasus yang ada, kami pertimbangkan dengan melihat dari siswanya terlebih dahulu, dalam artian latar belakang siswa bagaimana di rumahnya, kemudian di sekolah dalam mengikuti pembelajaran atau KBM-nya seperti apa, sehingga dalam keputusan yang akan saya ambil itu bisa menjadikan suatu pertimbangan supaya keputusan saya tidak salah. Nah, dari kasus yang ada atau dilema yang dialami, setelah kami melakukan
cross check atau pengecekan bahwa dari sisi anak itu sendiri memang bisanya tidak membaca, mengingat karena faktor orang tua yang tidak ada ya, dalam artian mungkin karena kebenaran orang tuanya menjadi salah satu tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri, sehingga anak yang bersangkutan itu tinggalnya dengan neneknya. Otomatis perhatian nenek terhadap cucunya dan perhatian neneknya terhadap pendidikan mungkin kurang. Karena apa? Karena satu, faktor usia nenek, kedua juga faktor SDM dari nenek itu sendiri. Adapun kalau melihat dari sisi anaknya dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah, anak tersebut memang bisa untuk mengikuti bila mana ada perhatian khusus dari guru. Sehingga dalam kasus ini kami ngobrol dengan guru wali kelasnya, minta supaya untuk ada bimbingan khusus dalam pembelajaran setelah KBM, di mana anak ini diadakan waktu semacam pengayaan atau pembelajaran atau masalah ini waktu tersendiri setelah KBM, bahwa anak tersebut dilatih untuk membaca sehingga akan bisa membantu anak tersebut. Jadi masalah ini setelah melihat dari kasus yang ada dan pertimbangan secara moral, karena mengingat bahwa kita diharapkan jangan menghambat usia didik anak, karena usia untuk sekolah dasar itu kan 7 sampai 12 tahun. Sehingga bila mana kalau kita melihat dari hasil KBM anak ataupun dari kemampuan anak dalam hal membaca belum bisa maksimal, itu masih bisa dipertimbangkan. Mengingat apa? Karena bila mana ada perhatian khusus, mudah-mudahan anak ini akan bisa berkembang sehingga anak tersebut di kelas selanjutnya mudah-mudahan bisa mengikuti. Sehingga dilema ini ya terpaksa saya menggunakan kebijakan berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan yang setelah saya lakukan pengecekan, baik itu kondisi keluarganya maupun KBM saat di dalam kelas. Sehingga kami tidak berhak untuk menghambat, karena mengingat kasihan bila mana anak itu harus tinggal kelas, karena secara moral anak itu akan menjadi minder dan dikhawatirkan akan menjadi melemahnya minat sekolah anak atau minat belajar anak. Karena apa? Melihat teman-temannya yang pada saat itu seusia atau sekelas sudah duduk di kelas selanjutnya, sementara anak tersebut masih di situ atau masih di kelas yang dia tinggal, sehingga akan melemahkan atau akan menjadikan minder itu pada saat usia sekarang, dan kedepannya khawatir akan membekas karena dampak psikis yang dialaminya ini pasti akan berbekas. Bila mana kalau psikisnya sudah kurang bagus, otomatis akan menimbulkan gejala-gejala atau kasus-kasus yang lain nantinya. Dan juga mengingat bahwa saya juga ingat pada saat itu kepala dinasnya masih Pak Asbullah, dan ada sosialisasi bahwa kita tidak boleh menghambat anak. Karena apa? Kesuksesan anak itu tidak dinilai dari usia sekolah dasar, apakah anak itu ya maaf kategorinya bodoh atau pun pintar. Karena pola perkembangan anak secara psikis itu berbeda. Siapa tahu anak itu akan muncul minat belajarnya ataupun muncul psikis secara membuka perkembangan wawasannya. Nah, ada yang di tingkat SD ataupun SMP, sehingga walaupun anak di usia sekolah dasar saat usia kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 anak itu masih kategorinya di bawah KKN, siapa tahu di kelas 4 ataupun di kelas 5-6 setelah buka
wawasannya atau pola pikirnya, anak itu akan menjadi pintar, sehingga tidak ada hak kami ataupun kayaknya kurang bijak bila mana kita menghambat proses belajar anak dalam mengikuti pendidikan di sekolah dasar. Ya mungkin seperti itu Bu Lydia, kurang lebihnya ya seperti yang baru saya paparkan. Baik Bapak, dari apa yang tadi saya tangkap ya, bahwa Bapak itu menghadapi salah satu permasalahan murid di kelas 2 ya Pak ya, yang tidak lancar membaca. Jadi guru kelasnya merasa bingung ya dan meminta mengambil keputusan kepada Bapak bahwa anak ini seperti apa ya Pak ya. Tadi Bapak sudah sangat detail ya Pak ya menjelaskan bagaimana Bapak cara menyelesaikannya, yaitu dengan mengetahui latar belakangnya ya Pak ya, mengunjungi rumah anak tersebut, bahwa diketahui anak tersebut itu orang tuanya sedang bekerja di TKI ya Pak ya, jadi tinggal dengan neneknya yang tua, jadi kurang perhatian dari rumah ya Pak ya. Nah lalu Bapak juga menyelesaikannya dengan meminta kepada guru kelas ya Pak ya untuk memberikan bimbingan di luar jam KPM ya Pak ya, sehingga dengan bimbingan khusus ya Pak ya dapat memenuhi kebutuhan anak ya Pak ya, sehingga anak tersebut bisa lancar dalam membaca ya Pak ya. Lalu jadi keputusannya Bapak menaikkan anak tersebut ya Pak ya, karena berdasarkan pertimbangan yang ada ya Pak ya, dimana baik itu dari moral anak ya Pak ya, supaya anak tersebut itu ketika tidak dinaikkan menjadi minder ya Pak ya, dan takutnya dia itu malah putus sekolah ya Pak ya. Dan lalu yang kedua juga tadi yang sudah Bapak sampaikan bahwa dari kepala dinas, yaitu menginginkan anak itu supaya naik ya Pak ya, karena perkembangan belajar anak itu berbeda-beda ya Pak ya, dan tahap kesuksesan anak itu bukan dari pintar atau bodohnya anak ya Pak ya, kita tidak tahu masa depan anak ke depan itu bagaimana ya Pak ya. Ya Bapak, menurut saya keputusan yang sudah Bapak ambil itu sangat solutif sekali ya Pak ya, mengingat dari dampak baiknya atau buruknya sudah Bapak pertimbangkan secara matang. Nah Pak, dari modul yang sudah saya pelajari di guru penggerak ini, di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan oleh pimpinan itu Pak, bahwa dalam pengambilan keputusan itu terdapat dua Pak, jadi ada dilema etika dan rujukan moral. Kalau dilema etika itu dilema kebenaran lawan kebenaran Pak. Kalau rujukan moral itu dilema kebenaran lawan dilema kesalahan, jadi ada hukumnya gitu Pak ya. Nah Pak, menurut Bapak bagaimana, kan selama Bapak menjadi kepala sekolah kan pasti ada permasalahan yang Bapak temukan di lapangan ya Pak ya. Bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi gitu Pak, bahwa permasalahan ini itu dilema etika, bahwa permasalahan ini itu rujukan moral gitu. Bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Baik, kalau merujuk daripada rujuk tadi ya, dilema etika apa tadi? Dilema etika dengan rujukan moral. Kalau dilema etika seperti yang tadi katakan dia, bahwa dilema etika adalah kebaikan melawan kebaikan, seperti yang tadi sudah dipaparkan, bahwa kita harus bijak dalam mengambil suatu keputusan, karena dilema etika itu ini ya baik, ini juga baik. Jadi bagaimana solusi supaya baik dengan yang baik ini tidak ada yang dirugikan, itu ya, sehingga dilema etika itu bisa berjalan ataupun bisa menemui solusi, keduanya menjadikan suatu rujukan supaya adanya peningkatan, karena yang baik ya tetap akan dikorbankan ya, gara-gara keegoisan dari salah satu, melihat dari keadaan yang memang pada saat itu mungkin karena faktor yang belum berkembangnya anak ya. Jadi dilema etika tetap kita bijak dalam menentukan keputusan supaya keduanya menjadikan suatu kebaikan yang memang harus dimunculkan atau yang harus dihasilkan supaya tidak ada yang dirugikan. Adapun rujukan ini moral seperti yang tadi dikatakan perihal hukum, memang bahwa di sini adalah kebaikan melawan kesalahan ya.
Nah, itu yang memang suatu kasus atau permasalahan yang memang harus dicari solusinya supaya apa? Yang salah ini bisa menyadari kesalahan. Karena apa? Kadang menurut penilaian kita salah, nah dari yang disalahkan oleh kita itu belum tentu merasa salah. Nah, bagaimana caranya untuk menemukan supaya atau menyadarkan bahwa yang salah ini menyadari kesalahannya? Karena ada sini siswa ya, misalnya ada anak yang merasa apa ya, semacam bullying gitu ya, bully ya, artinya kan melakukan suatu tindakan yang kekerasan dengan merugikan siswa. Ada. Nah, padahal anak itu karena apa ya, tanpa disadari dia tuh melakukan bully itu atau bullying itu. Sehingga ya kita perlu mengadakan suatu pendekatan ke anak itu, diadakan semacam wawancara ataupun semacam dialog. Nah, anak dipanggil ke suatu ruangan tertentu, kemudian kita ajak bicara. Ya, bicaranya sesuai dengan bahasa anak. Maksudnya apa? Supaya anak itu tidak muncul rasa takut ya, karena pada umumnya kalau anak atau siswa dipanggil oleh guru apalagi oleh kepala sekolah itu pasti akan takut kalau sendirian. Ada apa nih ya? Bahkan mungkin bisa saja anak itu tidak mau. Tapi dengan pendekatan secara emosional yang baik, dengan melihat usia anak dan psikologi anak, ya kita insya Allah untuk bisa ngobrol baik-baik, artinya bahwa kita bisa menyelami jiwa anak, bagaimana nih anak ini supaya bisa diajak ngobrol. Nah, dari situ baru kalau anak itu sudah mengenal dengan apa yang kita paparkan, baru di situ kita mencoba untuk menyadarkan, tapi dalam artian menyadarkan di sini bahwa anak itu menyadari kesalahannya sendiri, bukan disalahkan oleh kita. Tapi anak diajak ngobrol, diajak bercerita, kemudian sehingga anak itu, oh iya, saya itu melakukan kesalahan, bahwa telah membuli teman sendiri, kemudian misalnya mengalah. Nah, kan di sini berarti ada capaian ataupun ada untuk pendekatan secara emosional, baik diarahkan ke arah etika dan juga ke arah religi. Nah, sehingga anak itu menyadari kesalahannya, karena ya mungkin biasanya bully itu hampir setiap sekolah ada ya. Nah, tinggal kita bagaimana mengadakan pendekatannya sehingga anak itu bisa menyadari kesalahannya dengan tidak menyalahkan anak itu, tapi diajak bicara, diajak berpikir supaya anak oh iya menyadari, baik itu yang diterapkan atau yang disampaikan adalah berupa cerita anak yang kaitannya dengan bully atau kasus yang lagi dihadapi, maupun dengan cerita-cerita fiksi kita, dalam artian kita ngambil gambaran apa, tapi isinya adalah mengenai kasus yang lagi yang akan disampaikan, sehingga kita tidak menyalahkan anak, tapi menyadarkan anak dengan perbuatan yang telah dilakukan, sehingga akan tertanam selamanya. Oh begitu ya, kan banyak sih kadang ada kayak di HP misalnya, oh ada yang hilang uangnya ya. Nah seperti itu, kita jadi tidak menyalahkan si siswa, tapi siswa itu menyadari kesalahannya dan bisa, kalau sudah menyadari kesalahannya kan mudah-mudahan bisa merubah sikapnya yang biasanya membuli atau memalak siswa di kelasnya. Ya mungkin seperti itu kurang lebihnya. Ya ini masalah berarti apa itu ya? Jadi kebaikan dengan kesalahan ya, atau dilema dengan apa tadi? Dilema etika, kebenaran lawan kebenaran. Ya dilema etika, ya kebenaran dengan kebenaran itu sudah jelas seperti tadi yang dipaparkan.
kasus anak yang belum lancar membaca antara dinaikkan dan tidak dinaikkan, dan kalau kasus ini antara ya moral ya, itu kaitannya kan dengan moral ya, artinya kesalahan, gitu, kebaikan dengan kesalahan. Nah, ya memang agak berat juga itu pemikiran dan kebijakan yang sangat sangat mengena ya bagi kita, mengenalnya, mengerti bahasa anak dan memahami karakter anak. Ya, begitu seperti itu. Sekali Bapak dalam mengidentifikasi kasus mana yang dilema etika, mana yang rujukan moral, kita harus mengidentifikasi kasusnya terlebih dahulu ya Pak ya. Betul, iya. Lalu tadi Bapak juga sudah menjelaskan dengan detail bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan, baik itu dilema etika, baik itu rujukan moral ya Pak ya, dengan cara mengambil keputusan yang bijak ya Pak ya, tidak merugikan satu sama lain, dan juga mengambil cara dengan melakukan pendekatan-pendekatan khusus ya Pak ya, baik itu kepada anak ya dan lain sebagainya Pak ya. Nah Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah kan pasti Bapak menemukan berbagai permasalahan, baik itu di murid ataupun guru-guru ya Pak ya. Nah biasanya langkah-langkah apa sih yang Bapak lakukan gitu dalam menghadapi suatu permasalahan gitu Pak? Ya, permasalahan dengan siswa atau dengan bebas Pak. Ya, oke. Kalau siswa mungkin langkah-langkah seperti tadi ya, pendekatan yang baik dalam artian bahwa kita harus mengerti anak seusia, ya secara psikologis juga harus mengerti usia anak. Jadi pendekatan baik itu pendekatannya dari kesiswanya maupun orang tuanya seperti yang tadi sudah dikatakan. Adapun untuk tenaga pendidik ya kita bisa ngobrol secara face to face ya, dalam artian setiap minggu seminggu sekali kita mengadakan rapat, intinya adalah mengenai etika dan juga mengenai tata tertib seorang pegawai ya. Nah karena kadang kan tetap aja sih ada salah satu guru karena mungkin beliau juga dilema, maksudnya satu sisi dia dituntut kerja bahwa mulai jam 7 ataupun sebelum jam 7 sudah standby di sekolah, dan jam 7 sampai jam 12 melakukan KBM. Nah kadang ada saja salah satu guru yang merasa mengalami suatu masalah. Di satu sisi tugas harus seperti itu, satu sisi lainnya dia di rumah punya anak kecil. Nah, oke, kadang kalau misalnya orang tua atau mertuanya masih ada, mungkin bisa dititipkan. Tapi kadang ada saja karena yang namanya orang tua itu kadang ada keperluan sampai 2 hari, ya artinya tidak bisa mengasuh. Nah, bagaimana? Nah, itu kan dilema. Akhirnya si guru tersebut kan menghadap, Pak, ini ya saya mengalami suatu problem. Satu sisi saya harus menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya secara profesional, dan satu sisi ada masalah kebetulan di rumah dan anak saya yang kecil tidak ada yang bisa saya titipkan. Nah, kira-kira saya harus izin atau harus bagaimana? Kalau izin, otomatis KBM ditinggal. Dan kedua, kalau saya masuk, anak dengan siapa? Nah, itu kan. Nah, akhirnya ya saya juga bertanya ya, dan pendekatannya ya secara manusiawi, menggunakan perasaan ya, tetap walau bagaimana juga kita harus bisa mengerti, memahami problem yang dihadapi oleh tiap pendidik. Nah dari kasus itu akhirnya sudah usianya kebenaran anak itu masih ya balita, ya memang biasanya dititipkan ada. Nah ini nggak bisa, otomatis ya sudah kata saya, bawa saja ke sekolah, ya kan? Kalau ditinggal sama siapa? Udah bawa aja, atau enggak lama kan. Adapun nanti di sekolah, ya udah kita lihat sikon saja. Artinya supaya apa? KBM tetap
dilaksanakan, walaupun memang tidak maksimal pasti akan terganggu. Cuman ya terus bagaimana lagi solusinya? Kalau dikasih izin, kasihan siswa. Nah itu mungkin ya apa ya, jadi kebijakan seperti itu. Iya, Pak. Jadi langkah yang Bapak ambil itu melakukan pendekatan ya Pak ya, Tetap baik itu pendekatan. permasalahan kepada anak Iya. ataupun tenaga pendidik Pendidik, ya Pak ya. iya. Kepada anak Bapak harus mengetahui dulu ya Pak ya, Iya, latar Pak, belakang betul. permasalahannya apa, Iya. supaya kita bisa mengambil solusi yang Sudah terbaik baik, ya Pak betul. ya. Iya. Kepada tenaga pendidik juga Bapak harus Iya. Bapak sudah melakukan kolaborasi dengan Iya. baik ya Pak ya, mengajak ngobrol empat mata ya Pak Iya. ya, supaya bisa mendapatkan solusi yang terbaik juga ya Pak ya. Iya. Nah, Bapak, saya mau tanya lagi ya Pak ya, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif gitu Pak dalam mengambil sebuah keputusan gitu Pak. Iya. Kira-kira apa saja yang menurut Bapak efektif dalam mengambil sebuah keputusan? Baik. Untuk mengambil keputusan supaya efektif, salah satunya ya kita harus memahami problem yang dihadapi dengan jalan tadi mengadakan pendekatan baik itu pendekatan secara moral dan juga pendekatan secara fisik, ya kan? Moral itu dengan yang bersangkutan, baik dengan siswanya ataupun dengan misalnya tenaga pendidik dengan tenaga pendidiknya. Fisiknya kita juga ke rumahnya misalnya dengan siswa itu atau dengan keluarganya ya, atau dengan orang tuanya, termasuk juga misalnya tenaga pendidik betul tidak sih kan, apakah yang dia sampaikan atau yang dipaparkan oleh si pendidik ini, kita kan cross check juga, sehingga keputusan akan saya ambil berdasarkan pendekatan tadi dan juga berdasarkan kebijakan supaya apa? Supaya tidak ada merasa yang dirugikan. Artinya baik dirugikan secara emosional atau psikisnya, juga dirugikan secara materialnya, dalam artian itu moralnya ya itu, dan juga si anak tersebut maupun si pendidik tersebut merasa nyaman dalam artian bahwa setiap ada masalah ya bagusnya ya diskusikan supaya ada solusi yang terbaik. Nah itu jadi pendekatan emosionalnya yang kira-kira enak gitu tuh dari kita oleh rasa, sehingga kalau rasa itu pasti yang muncul adalah kebaikan. Beda dengan kadang ada ya yang muncul rasa ketidakpuasan, itu manusiawi, tapi bila mana kita bisa menekan dan bisa menetralisir kemudian mengarahkan ke hal yang kebaikan, insya Allah semua pasti ada solusinya. Begitu. Betul sekali ya Pak ya. Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, Bapak itu meng-cross check terlebih dahulu ya Pak ya, kebenarannya, tidak menjudge ya Pak ya, dan langsung melakukan pendekatan ya Pak ya. Dan Bapak juga menjalin hubungan yang harmonis ya Pak ya, baik itu antara tenaga pendidik maupun kepada rekan kerja ya Pak ya, agar hubungan yang harmonis ya Pak. Ya, betul sekali Bapak. Nah Pak, Bapak itu ketika menghadapi suatu permasalahan atau mengambil sebuah keputusan itu Pak, ada tantangan nggak sih Pak bagi Bapak gitu dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya pada kasus dilema etika Pak? Tantangannya apa? Ya pasti ada ya Bu Widya, karena ini apa, suatu ini baik sementara harus terjalin baik dalam artian menghasilkan keputusan yang baik. Nah tantangannya ya tantangan moral juga, dalam artian tantangan kita untuk bisa menyelesaikan ini bagaimana, apakah kita hanya oleh ego kita selaku pimpinan ya maaf ya, kedua juga apakah kita bisa mengayomi juga bisa baik itu siswa ataupun pendidik ya. Nah jadi tantangannya sangat berat karena keputusan yang akan diambil ini supaya menjadikan suatu keputusan yang bijaksana. Artinya si anak ataupun si anggota pendidik kita supaya sama-sama enak itu butuh perlawanan ya, artinya perlawanan emosional kita untuk bisa menekan jangan sampai salah mengambil keputusan. Jadi tantangannya ya kita harus benar mencari titik permasalahan itu dengan cara pendekatan tadi, cross check dulu ya. Nah
kemudian kita selami dulu dari si yang bersangkutannya kan, yang menjadi kasusnya. Kemudian, nah ini kan butuh waktu juga tenaga, juga pemikiran. Jadi untuk tantangan ini yang begitu berat ya, menyangkut masalah ya waktu, termasuk tenaga, juga pemikiran. Jadi sangat berat rasanya kalau kita menghadapi kasus seperti ini. Tantangannya ya harus bisa mencari titik permasalahan itu, kemudian mencoba untuk mengadakan ya pendekatan tadi, sehingga apa yang diambil menjadikan suatu keputusan yang sama-sama enak. Apalagi ini kan etika moral ya. Itu jadi pasti sih yang namanya perasaan, apalagi misalnya kalau seorang anak yang masih kecil ya, sangat terekam sekali nanti ke depannya. Juga termasuk tenaga pendidik juga, kalau kitanya merasa tidak adil ataupun tidak bijaksana, mungkin akan terluka juga kan. Itu kurang bagus ya dalam artian untuk keharmonisan kekondisipan sekolah. Dan ya tadi jadi dilemanya ya butuh pemikiran yang harus sabar dan juga harus bisa menggalinya dengan ya waktu ya tenaga itu. Iya itu. Betul sekali ya Pak ya, tantangan yang dihadapinya Bapak sebagai pemimpin ya Pak ya, harus mencari keputusan yang terbaik ya Pak ya, dengan mempertimbangkan beberapa hal ya Pak ya, seperti itu. Nah Pak, dalam menghadapi suatu permasalahan nih Pak, Pak Tatang ada nggak jadwal tertentu gitu, atau Bapak dijadwalkan misalnya menghadapi permasalahan ini untuk tanggal kapan, atau Bapak menyelesaikannya sesegera mungkin Pak? Ya, kasus ini itu tergantung munculnya ya, dalam artian misalnya yang namanya lembaga kan itu kompleks, baik itu dengan kasus guru dengan siswa ya, ataupun siswa dengan sekolah, dan pendidik ataupun tenaga pendidik dengan kepala sekolah atau dengan sekolah ya. Nah jadi kita lihat dulu kasusnya, dalam artian di apa ya, kali ini sih jadi di data permasalahan apa saja yang ada di lembaga kita, kemudian pakainya urgenisasi, dalam artian mana yang harus didulukan itu yang didulukan, sehingga kita dalam ini jadi kalau dijadwalkan itu kadang meleset ya. Jadi ya sesegera mungkin karena sangat urgent. Kalau tidak segera diselesaikan atau dijadwalkan, ya mungkin akan berlarut dan akan bertambah masalahnya. Sehingga bila mana ada masalah, ya diklasifikasi dulu jenis permasalahannya, kemudian diambil yang sifatnya urgent. Jadi diurut, kemudian satu persatu kita mencoba untuk menyelesaikan masalah itu. Betul sekali ya Pak ya, jadi Bapak mendata dulu Pak ya permasalahan yang terjadi, dan kita Bapak mendahulukannya Pak ya, mana permasalahan yang harus diselesaikan ya. Bapak sesegera mungkin ya Pak ya masalah itu diselesaikan agar cepat selesai ya Pak ya. Nah Pak, ada nggak sih Pak faktor-faktor yang mempermudah Pak Tatang gitu dalam sebuah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini nih Pak? Ya, faktor-faktornya karena yang diadukan adalah baik ya, etika ya. Yaitu jadi kita harus tetap sabar ya. Dan kedua juga ya minta petunjuk dari Yang Maha Kuasa ya, dalam artian hati kita mencoba selalu memohon ya, kan yang namanya sholat 5 waktu itu kan perlu. Nah, kita mencoba secara religi karena kemampuan kita juga terbatas. Jadi langkah-langkahnya ya, faktor-faktornya. Jadi faktor-faktornya ya, yang pertama adalah kita harus tetap tenang, sabar. Kemudian kita mencoba untuk menelaah permasalahan. Di samping itu juga kita minta petunjuk dari Yang Maha Kuasa, dan juga minta pertolongan supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Jadi langkah-langkahnya ya
mungkin seperti itu. Kita tenang dulu, kemudian mencoba menelaah permasalahan satu persatu dan mencoba untuk berpikir, kemudian juga minta ya secara berdoa ya, minta petunjuk dari Yang Maha Kuasa supaya ada bimbingan ke arah sana. Dan terutamanya adalah masalah emosional kita harus bisa sabar, dalam artian tidak terbawa oleh permasalahan yang ada. Biasanya kan emosional ya, tapi kalau kita mencoba untuk sabar, tenang, insya Allah pasti ada jalan keluar yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Betul sekali ya Pak, kita harus menyelesaikan dengan kepala dingin ya Pak. Betul, Ya, dan kepala meminta dingin. petunjuk kepada Iya. Allah ya Pak ya. Iya, betul. Pak, dari permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah nih Pak, pelajaran apa sih yang bisa Bapak petik gitu dalam sebuah pengambilan keputusan? Ya. Jadi pelajaran bagi saya untuk bisa mengambil suatu keputusan supaya tidak ada yang merasa terkecewakan ya. Ya, kita apa yang menjadikan pendewasaan kita dan juga untuk meluaskan hati nurani kita supaya apa? Supaya kita bisa memberikan yang terbaik, bahwa yang ada masalah itu tidak merasa disalahkan secara emosional ya, atau secara rasa pribadi. Dan ini merupakan apa ya, jadi buat saya adalah suatu tantangan di mana kita harus bisa lebih matang dalam mengambil keputusan berdasarkan temuan-temuan yang ada di sekolah ini, sehingga menjadikan pendewasaan saya dan juga meningkatkan tingkat keimanan saya bahwa inilah, bahwa setiap kehidupan pasti ada permasalahan, dan setiap permasalahan akan bisa terselesaikan dengan tadi yang dikatakan oleh Bu Widya, kepala dingin, dengan tenang, sabar, dan mencoba memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa, sehingga apa yang dihasilkan itu insya Allah akan enak, sama-sama enak. Jadi itu mungkin yang bisa saya rasakan adalah pendewasaan saya supaya lebih bisa sabar lagi, supaya bisa memberikan yang terbaik baik buat siswa, lembaga, ataupun tenaga pendidik itu sendiri. Karena kita manusia tetap punya kelemahan-kelemahan. Adapun untuk ini ya, kami juga nanti bila mana ada kebuntuan ya tetap akan minta masukan dan pendapat dari rekan-rekan yang sekiranya bisa diajak bicara gitu tuh. Ya, Masya Allah, Ya. luar biasa sekali ya Pak ya. Banyak pelajaran yang saya dapat, banyak ilmu yang saya dapat dari apa yang sudah Bapak ceritakan tadi ya. Bagaimana Bapak sebagai pemimpin mengambil sebuah keputusan, bagaimana langkah-langkahnya. Luar biasa sekali Pak, sangat bermanfaat bagi saya sendiri. Saya mendapatkan ilmu secara langsung dari Pak Tatang, bagaimana Pak Tatang memimpin sebuah sekolah ya Pak. Untuk pertanyaan saya cukupkan sampai di sini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena Bapak sudah meluangkan waktunya dan membantu saya dalam menjalankan tugas ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat dan berbahagia, mudah-mudahan sukses, dan terus sebagai generasi penerus mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk generasi yang akan datang. Amin, amin. Terima kasih Bapak atas doa dan dukungannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama, Bu Widya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ya, saya juga terima kasih dengan adanya wawancara ataupun ya, berarti ya antara Bu Widya dengan saya juga bisa menjadikan saya berbagi sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan ke Bu Widya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bu Widya ke depannya dan bisa menjadikan pembelajaran ataupun apa ya, semacam ya sharing ya, pembelajaran supaya Bu Widya dalam kedepannya bisa lebih baik lagi dari saya dan lebih sukses untuk kedepannya. Ya, saya sih titip aja ke generasi penerus gitu ya. Amin, iya, iya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.